Ya, jadi yang pertama kita jangan berpikir herbal dulu gitu ya. Berpikirlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Betul. Jadi langkah konkret orang yang sakit itu harus dekat dan minta kepada yang sang penyembuhnya. Betul, Gitu betul. ya. Jadi konkretnya ya harus dekat dengan Allah dulu. Ibadahnya diperbaiki, semuanya diperbaiki ya. Semua sunnah-sunnahnya Rasul dilakukan. Itu yang pertama langkah konkret. Yang kedua, ketika timbul banyak komplikasi, ada jantung, ya, ada hepatitis, ada rematik, ini kan banyak sekali nih komplikasinya. Berarti penanganannya harus juga break satu persatu dan dilihat secara keseluruhan. Apa yang menyebabkan jantungnya bermasalah? Kenapa rematik terjadi? Gitu ya. Kenapa juga penyakit di hepatitisnya? Langkah konkretnya adalah kalau dari sisi hati ada beberapa tanaman yang memperbaiki fungsi hati. Salah satunya adalah temulawak. Gitu ya. Terus kalau untuk hepatitisnya berilah sambiloto. Ini salah satu aspek kalau Ibu pengen tanya tanaman herbalnya. Terus untuk jantung, jantungnya diperhatikan dulu apakah jantung koroner, apakah bengkak jantung, ataukah penyakit infeksi jantung, kita harus jelas dulu. Tapi beberapa obat yang bisa diberikan untuk masalah jantung, ya bisa diberikan pegagan salah satunya. Pegagan ya. Itu melebarkan pembuluh darah jantung. Kalau rematik ini banyak ya. Apakah rematiknya di tulang ya? Orang nyebutnya rematik ya. Orang bilang itu kadang-kadang persepsi yang kadang-kadang suka agak beda ini ya. Rematik itu sebenarnya penyakit autoimun, ya penyakit autoimun disease sebenarnya. Nah nanti kita akan bahas tentang penyakit autoimun pada kesempatan yang akan datang, gitu ya. Jadi sebenarnya autoimun itu mudah lah. Autoimun itu obat yang terbaik adalah tahajud ternyata. Tahajud dokter. Orang yang rajin tahajud tuh sistem imunnya menjadi lebih bagus, gitu ya. Jadi orang yang berlebihan imun diturunkan, kurang imun diperbaiki. Itu hebatnya tahajud. Jadi untuk penyakit rematik, kenapa tahajud dulu. Kalau ternyata di tulang, ternyata mengalami sakit, ada beberapa herbal yang cukup bagus. Salah satunya adalah jahe, kencur, sereh, cengkeh. Itu sudah saya kaji itu pada permasalahan sendi beberapa periode yang lalu. Gitu ya, bagaimana penanganan sendi dengan menggunakan tanaman obat. Nah, bagaimana mengkombinasinya ini? Ya kan? Bisa dikombinasi secara bersamaan, bisa terpisah, atau bisa dilihat berdasarkan indikasi dan kontraindikasinya. Jadi penanganan penyakit yang complicated itu sifatnya itu harus komprehensif dan berpikir mana yang darurat terlebih dahulu, gitu ya.